Dan yang berikutnya, seberapa besar sebetulnya potensi dari PLTS atap secara nasional? Potensinya sebetulnya jauh lebih besar daripada apa yang tertulis di sini ya, 32,5 gigawatt. Kami menghitung dengan beberapa asumsi, misalkan kalau sektor pemerintah atau rumah tangga di sini disampaikan beberapa angka 70% atau sekian persen ya. Ada beberapa angka yang kami ambil sehingga secara total yang secara teknis jangka pendek yang bisa dikembangkan itu 32,5 gigawatt. Ini potensi nanti pasti harus didetilkan lagi dengan studi kelayakan dan yang lain-lain. Kemudian dari sisi update selama ini, karena memang program ini sudah berjalan sejak 2018 dan sebetulnya dari sebelumnya juga sudah berjalan. Saya tahu Pak Dirjen Rida itu sudah memasang sejak 2014. Saya memasang di 2016 ya untuk PLTS atap ini, dan sejak 2018 kalau kita lihat statistik Januari 2018 adalah 351 dan Juli 2021 ini 3 tahun lebih dari Januari 18 yang 351 konsumen yang memasang PLTS atap. Ini jumlahnya meningkat secara pesat menjadi 4.000. Secara angka ini naik 10 kali lipat dengan kapasitas total 35 megawatt. Tapi angka ini kalau dilihat dari angka 4.000-nya sih besar dibandingkan dengan 351. Tapi kita ini kan jumlahnya sangat banyak ya. Indonesia adalah negara besar, sehingga kita melihat dari potensi yang tadi 32 gigawatt, sekarang kapasitasnya baru 35 megawatt. Negara tetangga misalkan di Vietnam, angkanya itu udah belasan gigawatt secara total ya. Untuk atapnya sendiri, kalau angka yang kami dapat adalah berkisar di angka 6 gigawatt. Nah, kita negara Indonesia, negara besar, menurut saya angka-angka targetnya itu harus lebih besar daripada apa yang terjadi di tempat yang lain. Dan kalau kita misalnya tetap bertahan dengan regulasi yang sekarang, dengan permen yang sekarang berlaku, ya kita barangkali kalau melihat angka matematikanya, ya 3 tahun ke depan, kita angkanya 70 megawatt. Dan saya kira potensinya itu demikian besar gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sebaran yang tadi 35 megawatt, gitu, Jawa Barat paling banyak dengan hampir 9 megawatt dan bisa dilihat dari slide ini ya, di bawah itu sebaran dari sisi wilayah, kemudian yang di atas adalah sebaran dari sisi sektor pelanggan. Jadi rumah tangga 3.300 secara jumlah, industri dan bisnis, bisa dilihat di sini angka-angkanya seperti itu, dan ini sudah mulai tersebar bahkan sampai ke wilayah yang lain. Di Papua Barat juga sudah ada yang mulai memasang PLTS atap. Melalui cuplikan video konferensi pers tentang penggunaan energi panas matahari menjadi energi listrik oleh Direktorat Jenderal SDM, dapat kita simpulkan bahwa penggunaannya dapat menjadi alternatif untuk penggunaan energi listrik melalui energi terbarukan atau renewable energy. Tapi tahukah Anda apa itu yang disebut dengan energi terbarukan dan energi panas matahari? Kan merupakan energi yang tersedia oleh alam yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Hal ini juga dikatakan oleh IEA, International Energy Agency, yang mengatakan bahwa energi terbarukan merupakan proses alam yang diisi ulang secara terus-menerus. Sedangkan energi panas matahari, energi panas surya, thermal energi juga dimanfaatkan sebagai pemanasan atau produksi manfaatan sinar mataharinya yang bisa digunakan untuk energi listrik. Biasanya kita menggunakan teknologi panel surya atau yang bisa disebut photovoltaik dan bisa digunakan di kehidupan sehari-hari, dan yang biasanya kita sebut juga pembangkit listrik tenaga surya. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama merupakan sumber dari energi terbarukan yang dimana disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Dan yang kedua, dapat mengurangi tagihan listrik karena pemanfaatannya berasal dari alam, dan untuk penyimpanannya dapat dilakukan oleh pemilik panel surya itu sendiri. Dan yang ketiga, dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang paling penting dan yang terakhir yaitu mengurangi emisi